Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali kita berjumpa dalam acara renungan harian hari ini. Dan kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang boleh menjadi pegangan kita di dalam kita melakukan aktivitas kita sehari-hari. Sebelumnya mari kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan menyanyikan sebuah pujian. Haleluya. Kemanakah kami dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Karena hanya dekat Allah saja, maka jiwa kami tenang. Sebab hanya daripada-Mu lah datang keselamatan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar jauh di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Setiap kami masuk hadirat-Mu Tuhan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar jauh di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk menerima berkat Tuhan melalui pendengaran kami akan firman-Mu. Kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami. Dan firman-Mu ya Tuhan boleh menjadi sebuah rema dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus
kami berdoa haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali kita akan membaca dalam Mazmur 23 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara, kitab Mazmur 23 ini mengajarkan sesuatu yang baik kepada kita. Di dalam ayat yang pertama dikatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Firman Tuhan merupakan satu jaminan bagi kita sebagai domba-dombanya bahwa Tuhan sanggup, bahwa Tuhan bersedia mencukupkan semua yang menjadi keperluan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, bagi seekor domba, tentu dia sangat senang apabila mempunyai seorang gembala yang dapat mencukupkan semua kebutuhannya, baik kebutuhan makanan dan minuman. Teristimewa, dia mempunyai rasa aman di dalam hidupnya. Kalau kita perhatikan di dalam ayat 2 dari Mazmur 23, kita dapat mengerti bahwa Tuhan sebagai gembala yang baik bukan hanya sekedar memberi makan dan minum, tapi Tuhan memberi kepada kita pengajaran yang begitu luar biasa agar kita dapat belajar dan kemudian melakukan hal yang benar. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, bukan itu saja, Tuhan akan menuntun kita agar kita berjalan di jalan yang benar. Yesus berkata, Aku datang bukan untuk orang yang sehat, tapi aku datang untuk orang yang sakit. Kita semua adalah orang yang sakit karena adanya penyakit dosa. Ibarat kata gereja itu adalah sebuah bengkel. Kenapa saya katakan sebuah bengkel? Fungsi bengkel untuk memperbaiki kendaraan yang rusak, membetulkan. Demikian juga sebuah gereja. Karena Yesus berkata dengan jelas, Aku datang bukan untuk orang yang sehat, tapi orang yang sakit. Sakit karena dosa. Itulah sebabnya kita memerlukan Yesus sebagai gembala yang dapat menuntun kita agar kita tidak salah jalan. Saudara, banyak orang hari-hari ini mereka merasa takut, cemas, khawatir, serta tidak tahu harus apa yang mereka perbuat. Mereka mulai bingung, mereka mulai gelisah, mulai gusar, serta bimbang. Bahkan akhirnya mereka stres, depresi, bahkan ada orang yang frustasi. Tetapi saudara, jika kita mau belajar firman Tuhan, maka kita akan mengerti kebenaran dan kuasa dari firman Tuhan. Sehingga apapun yang datang mencobai hidup kita, kita tidak lagi hidup dalam ketakutan. Kenapa kita tidak hidup dalam ketakutan? Sebab kita memiliki Yesus yang berkuasa menolong, melepaskan, bahkan memberikan satu jalan keluar bagi kita.
Saya berharap melalui program ini Bapak Ibu, saya tidak promosi, cuma kasih tahu. Dalam program ini, acara renungan harian ini menjadi berkat di dalam kita menjalani hidup ini yang tiada hari tanpa tantangan. Kembali kalau kita melihat dalam Mazmur 23 ayat 3 ini, bahwa Tuhan pun berjanji, Ia akan menyegarkan jiwa kita. Ia menyegarkan jiwaku. Kebenaran firman Tuhan akan menyegarkan jiwa kita, bahkan menyelamatkan kita. Oleh karena itu datanglah kepada Tuhan dalam doa dan renungkan firman-Nya. Karena Dia sanggup memberikan kesegaran, kekuatan, pengharapan, bahkan pemulihan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini kiranya memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tuntunlah kami di jalan kebenaran, supaya kami ingin hidup yang berkenan kepadamu Tuhan, dan melihat kemuliaan-Mu yang nyata di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya ya Tuhan, di dalam kami mengarungi hidup ini, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kecemasan, tidak ada kebimbangan, sebab Engkaulah gembala kami yang baik. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Tuhan, setiap pergumulan, setiap tantangan yang kami hadapi, hari ini kami percaya Tuhan akan ambil bagian yang terindah di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, demi nama Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, kita tetap optimis, maju terus dalam Tuhan. Tuhan berkati. God bless you. Arahkan hati kita dan kita terima berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera turun atas kita semua di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan